rasa ini merupakan suatu usulan yang diajukan oleh Bursa Efek ya dalam untuk melakukan penghapusan terkait dengan kode broker. Nah, kalau kita ketahui dalam praktek kegiatan pasar modal di internasional, memang sudah banyak yang melakukan penghapusan ini. Kalau nggak salah malah di dalam pasar modal Indonesia ini di dalam pasar modal internasional itu mungkin hanya Indonesia dan Filipina yang masih menggunakan kode broker saham dalam transaksi perdagangannya. Tetapi memang beberapa pasar seperti di luar, seperti di Amerika itu ada beberapa data yang bisa diperoleh, tetapi dengan melakukan pembayaran. Nah, inilah mungkin berkaitan dengan tren yang ada di global. Tetapi mungkin perlu kita juga cermati apakah tren yang di global ini perlu kita ikutin atau tidak. Kita harus balik lagi mencermati kondisi pasar modal di Indonesia. Mungkin kalau kita ketahui dalam tahun 2020 ini jumlah penambahan jumlah investor di seluruh pasar modal di Indonesia itu mencapai 1.390.000. Nah, ini merupakan tren yang sedang baik di dalam kondisi COVID seperti ini, di mana jumlah investor retailnya naik cukup tajam. Nah, mungkin dengan adanya wacana seperti ini, mungkin beberapa investor atau mungkin para pelaku, karena investor tipikalnya macam-macam, Pak. Mungkin investor yang melihat sebagai follower untuk melakukan transaksi sahamnya, ya kan biasanya kadang-kadang suka lihat kode broker. Kalau broker asing beli, dia ikut beli. Kalau kode broker yang besar beli, dia ikut beli. Nah, ini mungkin yang menjadi dilema buat mereka. Selama ini patokannya seperti itu ya. Tetapi perlu kita ketahui dalam wacana dan dalam pelaksanaan investasi seharusnya seorang investor itu melakukan dengan berdasarkan analisis yang cukup basic aja sih sebetulnya. Lihat adalah misalnya contohnya perusahaannya bagus apa enggak, kondisi keuangannya gimana, kinerjanya. Nah, mungkin itu yang bisa menjadi acuan buat investor dalam melakukan transaksi. Baik, kita ke Pak Samsul Hidayat, Bapak yang pernah langsung terjun di bursa juga, Pak. Pertanyaan dari kita adalah mengapa wacana ini baru muncul sekarang, Pak? Dan apa yang perlu kita pahami? Karena garis besar pertanyaan kita adalah sebenarnya plus minus dengan adanya wacana penghapusan kode broker saham ini. Pak Samsul, silakan. Pak Erwin, terima kasih sebelumnya. Saya dari Asosiasi Emiten Indonesia yang tadi dikenalkan sebagai mantan Direktur Perdagangan juga di Bursa Efek Indonesia. Dan statement bahwa ini merupakan sesuatu yang baru, saya kira baru dimunculkan. Tapi dia masuk dalam rencana master plan pasar modal Indonesia itu mungkin sejak 20 tahun yang lalu ya. Jadi pembicaraan terkait dengan penghapusan atau penghilangan kode broker dan kode-kode investor dalam data feed ya. Ini dalam data feed yang disuplai dari Bursa Efek Indonesia ini sudah diwacanakan sejak 2005, lama sekali, mungkin sejak awal tahun 2000. Dan saya kira ini merupakan suatu proses panjang yang melalui pemikiran yang panjang juga, jadi diwacanakan lama, kemudian konsiderannya segala macam. Kita melihat bahwa akhir-akhir ini memang support dari informasi yang tersedia itu jauh berbeda dengan 10-15 tahun yang lalu. Hari ini informasi yang tersedia di market itu billion informasi, jutaan informasi yang tersedia setiap harinya. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.